Memang benar mie itu umum gitu ya. Cuma kalau misalnya kita melihat track recordnya untuk jangka panjang gitu kan, bisnis kuliner seperti makanan-makanan yang umum itu justru memiliki usia bisnis yang lebih panjang gitu. Kemudian kenapa pedas-pedas ya? Jelas orang Indonesia kan sambel gitu, makan nggak bisa nggak pakai sambel gitu. Makanya ketika kita memikirkan inovasi apa yang kita mau ciptakan untuk mie-nya, kita bikin mie pedas-pedas, mie sambel-sambel untuk jadi jawaban dari bisnis kulinernya gitu. Kenapa oseng gitu ya? Karena memang kita dalam proses pembuatannya pun juga menggunakan pandangan teppanyaki gitu kan. Nah, nama oseng itu kita ambil dari penggunaan teppan itu gitu. Jadi mie-nya itu ibaratnya kita oseng. Nah, kalau kenapa jontor? Karena memang pedas gitu kan. Kita sediakan 5 level untuk setiap kepedasannya. Nah, dijamin tuh kalau orang udah makan di sini pulangnya harus jontor gitu. Kalau dibilang iseng sih iya juga, tapi memang dasarnya tuh kita udah tentuin waktu itu kita mau bikin menu mie yang pedas-pedas, resepnya itu baru kita cari. Nah, ketika kita buat kurang ini, kurang itu, nah kita tambahin di tempat gitu. Saat kita ya ada banyak lah produk testing segala macam gitu. Baru akhirnya ketemu resep yang oke lah cocok nih resepnya ini untuk oseng mie jontor gitu. Kalau untuk variasi dari menu mie-nya, kita itu punya 6 macam. Oseng mie original, oseng mie asin, oseng mie rendang, oseng mie terasi, oseng mie telur asin, dan yang paling spesial tuh oseng mie jontor. Nah, untuk menu andalan kita ada 3, yaitu oseng mie jontornya sendiri, oseng mie rendang, dan oseng mie telur asin. 3 itu yang paling bisa dibilang disukai oleh customer kebanyakan. Nah, untuk tentunya kita juga punya side dish kan, makanan gorengannya, seperti pangsit wonton, pangsit suikiao, bakso goreng, obyang goreng, bakso kumis naga, lumpia kulit tausi ayam. Nah, itu semua juga kita sediakan untuk sebagai pendamping dari mie-nya sendiri gitu. Nah, kita sebelum membuka bisnis tentunya butuh pengalaman yang cukup lah di bidang makanan gitu kan, tentang bagaimana menjaga kualitas produk, bagaimana memarketingkannya, bagaimana mengatur manajemennya, itu semua. Cuma yang pasti kalau kita ngomongin modal, memang modal itu penting, tapi bukanlah yang terpenting. Masih banyak aspek-aspek lain yang bisa membantu bagaimana membuat bisnis pertama kali itu bisa berhasil gitu. Utama itu memang kita paling harus menjaga kualitas produk. Itu produk kita harus yang utama, harus yang bisa dibilang produk kita tuh harus enak dulu lah, harus benar-benar bisa dijamin bahwa kita punya produk itu, kita itu pede dengan produknya sendiri, barulah kita marketingkan dan kita jaga gitu. Kalau konsep restoran ini memang kita mengusung konsep open kitchen. Nah, di mana terlihat nih bahwa dapurnya ini transparan. Jadi customer itu waktu lewat mereka bisa lihat langsung bagaimana karyawan mempersiapkan produknya, mempersiapkan mie-nya gitu. Jadi kalau misalnya karyawan pun ada salah-salah pun juga bisa kelihatan gitu kan. Nah, jadi dari sini tuh kita tuh ingin menimbulkan rasa percaya gitu pada customer bahwa kita buatnya tuh sudah sesuai standar loh, SOP, kebersihannya semua dijaga gitu. Kalau bikin ini modalnya itu ya sewa ruko, manajemen semua itu kurang lebih bisa habis 1 miliar. Nah, itu modal awalnya untuk kita membuat ini, marketing cost semua udah masuk. Kalau misalnya omset, kita baru buka kurang lebih 3 minggu. Dalam 3 minggu ini kita sudah mencapai omset kurang lebih 100 juta. 100 juta per 3 minggu ini gitu. Nah, itu semua tuh harus dipelajari dulu dasarnya, jangan males gitu. Harus benar-benar tahu dasar basic-basicnya semua untuk ilmu marketingnya itu seperti apa, bagaimana cara meningkatkan omset. Kalau misalnya produk lagi lesu itu bagaimana meningkatinnya lagi. Nah, itu semua harus digali dulu, dipelajari dulu, dan baru kita siap buka gitu. Cuma memang yang pertama itu adalah jangan takut gagal dulu gitu. Kalau gagal tuh udah biasa, udah wajar lah gitu. Nah, yang penting tuh saat kita mau mulai bisnis, ketika kita udah mempelajari ilmunya, semua kita rasa siap, jalanin aja gitu.
semua orang yang mau coba bisnis, jangan takut gagal dulu. Coba aja dulu, kalau kalian gagal pun kalian akan kehilangan modal, tapi tentunya kalian akan mendapatkan ilmu, pengalaman. Nah, pengalaman inilah yang nanti bisa berguna mungkin untuk membuka bisnis berikutnya, atau mungkin untuk kalian pakai bekerja di tempat lain gitu. Pokoknya intinya jangan